Baik, Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Junianti Rura dengan NIM 224611028. Saya dari kelas C3. Fokus utama kita adalah pada penggunaan Microsoft Word dan Excel, dua aplikasi yang sangat penting dalam dunia perkantoran, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Dalam presentasi ini, kita akan membahas poin-poin penting dari setiap modul, mulai dari pengenalan dasar, format teks, pengaturan halaman, penggunaan tabel, rumus, hingga fungsi-fungsi yang sering digunakan. Kita mulai dengan modul pertama, yaitu pengenalan Microsoft Word. Di modul ini kita belajar tentang bagian-bagian dari jendela Microsoft Word seperti Quick Access Toolbar, Title Bar, Ribbon, Status Bar, dan sebagainya. Memahami fungsi setiap bagian ini itu akan memudahkan kita dalam menggunakan Word. Kemudian kita juga belajar tentang dasar-dasar penyeting teks seperti menggunakan tombol backspace, delete, dan insert untuk memperbaiki kesalahan atau mengubah teks. Selain itu, kita juga mempelajari cara memindahkan posisi kursor dengan cepat menggunakan mouse dan keyboard, serta cara memblok atau menyorot teks untuk melakukan perubahan. Terakhir, kita belajar cara menyimpan file agar pekerjaan kita tidak hilang dan cara membuka file yang sudah ada. Lanjut, pada modul 2, kita akan membahas cara memformat font dan paragraf agar dokumen kita terlihat lebih profesional dan menarik. Kita belajar cara mengatur jenis font, ukuran font, memberikan efek tebal, miring, atau garis bawah pada teks. Kita juga bisa mengubah huruf kapital atau kecil sesuai kebutuhan kita. Selain itu, kita juga mempelajari cara mengatur warna font dan highlight teks untuk memberikan penekanan pada bagian-bagian tertentu. Pada bagian paragraf, kita belajar cara membuat bullet and numbering, mengatur identitas untuk tampilan yang rapi, dan mengatur perataan teks kiri, tengah, atau kanan sesuai dengan jenis dokumen. Sekarang kita akan membahas modul 3, yaitu tentang pengaturan halaman atau page setup serta menambahkan header, footer, dan nomor halaman. Pada bagian page setup, kita belajar cara mengatur ukuran kertas sesuai dengan kebutuhan, misalnya kertas A4 leather, dan mengatur orientasi kertas atau portrait atau landscape. Kita juga belajar cara mengatur batas margin atas, bawah, kiri, kanan agar teks tidak terlalu dekat dengan tepi kertas. Selanjutnya, kita mempelajari cara menambahkan header dan footer yang biasanya berisi informasi seperti judul, dokumen, nama penulis, atau logo perusahaan. Terakhir, kita belajar cara menambahkan nomor halaman dan pengaturan format penomoran, misalnya angka Arab, angka Romawi, agar dokumen terstruktur dengan baik. Pada modul 4, kita akan fokus pada cara membuat dan memanipulasi tabel di Microsoft Word. Kita belajar cara membuat tabel dengan menentukan jumlah baris kolom yang diinginkan. Kemudian kita mempelajari cara menggabungkan sel atau merge sel untuk membuat judul atau menggabungkan informasi. Kita juga belajar cara menyisipkan baris atau kolom jika diperlukan dan cara mengubah model teks dalam tabel, misalnya mengubah arah tulisan. Selain itu, kita juga belajar cara menghapus baris kolom atau seluruh tabel jika ada kesalahan atau perubahan. Terakhir, kita mempelajari cara melakukan proses perhitungan sederhana di dalam tabel menggunakan formula. Modul 5 yaitu equation, editor, dan simbol.
Equation editor mungkin kita untuk menulis rumus matematika dengan tampilan yang rapi dan profesional. Kita juga belajar cara mencari dan menyisipkan simbol-simbol khusus yang tidak ada di keyboard, seperti simbol mata uang, simbol matematika, atau simbol lainnya. Pada modul 6 yaitu MailMerge. Modul 6 memperkenalkan kita pada fitur MailMerge yang sangat berguna untuk membuat surat massal atau label data yang berbeda. Pertama, kita belajar cara membuat tabel database yang berisi daftar nama, alamat, dan informasi lainnya yang akan dimasukkan ke dalam surat. Kemudian, kita mempelajari cara menghubungkan dokumen induk atau template surat dengan tabel database tersebut. Selanjutnya, kita belajar cara menyisipkan merge file ke dalam dokumen induk yang akan secara otomatis diisi dengan data dari tabel database. Terakhir, kita belajar cara mencetak hasil MailMerge untuk menghasilkan banyak surat dengan data yang berbeda-beda secara otomatis. Termasuk dalam modul 7 yaitu pengenalan Microsoft Excel. Sekarang kita beralih ke Microsoft Excel, dan pada modul 7 kita akan mengenal lebih dekat aplikasi spreadsheet ini. Kita belajar tentang komponen utama jendela Excel seperti row heading, column heading, cell pointer, dan formula bar. Memahami fungsi setiap komponen ini akan memudahkan kita dalam menggunakan Excel. Kita juga belajar tentang jenis data yang bisa dimasukkan ke dalam sel seperti angka teks, tanggal, dan formula. Selain itu, kita juga mengenal berbagai bentuk kursor dan fungsinya masing-masing. Kita masuk dalam modul 8 yaitu format sel di Excel. Pada modul 8 ini kita akan membahas cara memformat sel di Excel agar data terlihat lebih rapi dan mudah dibaca. Kita belajar cara mengatur format number untuk menampilkan angka dalam berbagai bentuk seperti mata uang, presentase, atau tanggal. Kemudian kita mempelajari cara mengatur perataan teks di dalam sel, baik secara horizontal maupun vertikal. Kita juga belajar cara mengatur jenis font, ukuran font, warna font, dan efek lainnya pada teks dalam sel. Selain itu, kita juga belajar cara menambahkan border atau garis tepi pada sel dan mengatur warna latar belakang untuk memberikan penekanan. Lanjut, kita masuk pada modul 9 dan modul 10 yaitu rumus dan fungsi di Excel. Modul 9 dan 10 ini adalah inti dari penggunaan Excel, yaitu tentang rumus dan fungsi. Kita belajar cara menuliskan rumus sederhana menggunakan operator matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian, kita mempelajari cara menggunakan fungsi-fungsi yang sudah disediakan oleh Excel seperti sum untuk menjumlahkan angka, average untuk mencari nilai rata-rata, min dan max untuk mencari nilai terkecil dan terbesar. Kita juga belajar tentang fungsi string seperti left, mid, dan right untuk mengambil sebagian teks dari sebuah sel, serta fungsi logika if untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Dengan memahami menguasai rumus dan fungsi di Excel, kita dapat mengolah data dengan lebih efisien dan efektif. Demikianlah ringkasan materi dari modul 1 hingga 10 yang telah saya sampaikan. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan gambaran yang jelas tentang dasar-dasar penggunaan Microsoft Word dan Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.